wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum Ustazah lanjut ke pembahasan materi, Ustazah izin untuk memberikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang ada di dalam video. Yang ketiga, pastikan teman-teman merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Nah, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang keutamaan sholat sunnah. Sudahkah sholat Anda sudah khusyuk dan bermakna? Nah, coba teman-teman perhatikan ya yang ada di dalam gambar. Ini adalah salah satu contoh umat Islam di Gaza sedang sholat dan ditunggu oleh orang Yahudi. Ya teman-teman. Nah, ketika kita melihat foto-foto yang ada di gambar, kita harus lebih bersyukur ya teman-teman. Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita beramal soleh, kita hidup dengan damai dan tentram di Indonesia. Ya, coba bayangkan ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada suara bom atau senjata api yang ditembakkan. Tentunya kita menjadi takut dan sholat kita pun jadi was-was ya teman-teman. Jadi mulai sekarang, ayo teman-teman kita semangat beribadahnya. Kita perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah melihat foto-foto ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keutamaan sholat sunnah. Tentunya teman-teman di sini sudah melaksanakan sholat sunnah ya. Yang pertama ada sholat sunnah duha, atau bahkan teman-teman udah ada yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, kita bahas untuk keutamaan sholat sunnah ya teman-teman. Yang pertama yaitu akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Nah, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Ketika sholat kita sudah baik, insya Allah amalan-amalan yang sudah kita lakukan juga akan baik. Ya, Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hamba-hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka Allah akan catat dan menutupi kekurangan pada sholat wajib kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864,
Ibnu Majah nomor 1426 dan Ahmad nomor 4 halaman 2 nomor 425. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, teman-teman sudah tahu ya, keutamaan yang pertama yaitu menutupi kekurangan pada sholat wajib. Ketika sholat wajib kita tidak sempurna, tapi kita rajin melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan menyempurnakan kekurangan kita dengan amalan sunnah kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua tentunya akan dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya. Madam bin Abi Thalhah al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata padanya, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Ketika ditanya, Sauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Sauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Makda berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab, sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Nah, itulah hadis yang menunjukkan bahwa ketika kita sholat sunnah dan memperbanyak sujud kita, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Nah, kemudian untuk keutamaan sholat sunnah yang ketiga yaitu akan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah ya teman-teman. Tentunya semua teman-teman di sini pengen ya dekat dengan Rasul dan bertemu Rasulullah nanti di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Kemudian Rasulullah pun menjawab dan bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku pun menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, nah beliau di sini adalah Rasulullah ya teman-teman. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud atau memperbanyak sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Itulah ketika teman-teman ingin dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga, maka selagi kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, teman-teman perbanyaklah sholat. Nah, maksudnya sholat di sini adalah sholat sunnah ya teman-teman. Dan tentunya tidak melupakan sholat wajib yang harus dilaksanakan oleh kita, itu sholat 5 waktu. Ya, teman-teman sudah tahu ya, ada sholat apa saja? Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itulah yang harus wajib kita laksanakan. Dan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, baru kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, yang keempat yaitu sholat adalah sebaik-baik amalan. Nah, dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 277 dan Ahmad halaman 5 nomor 276. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, kemudian untuk amalan yang selanjutnya, keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah yaitu menggapai wali Allah yang terdepan. Nah, orang yang rajin mengamalkan amalan sholat sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ada yang mau menjadi wali Allah? Lalu, apa ya yang dimaksud dengan wali Allah? Nah, Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat Yunus ayat 62-63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, maksudnya setiap orang mukmin yang beriman dan bertakwa, maka ialah wali Allah. Ya. Jadi, wali Allah bukanlah orang yang memiliki ilmu sakti, bisa terbang, memakai tasbih, bersorban. Tidak ya teman-teman. Namun, yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam surat Yunus yang sudah tadi Ustazah bacakan ya. Untuk artinya, syarat disebut wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Nah, itu terdapat pada Quran surat Yunus ayat 62-63. Nah, selanjutnya untuk keutamaan sholat sunnah yang keenam adalah Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya serta doanya pun akan mustajab. Nah, di sini dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda teman-teman. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi wali atau kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberikan petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, kemudian memberikan petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Nah, Masya Allah ya teman-teman, ada 6 keutamaan ketika kita melaksanakan sholat sunnah yang akan kita dapatkan. Mulai dari sekarang, ayo teman-teman, kita perbanyak sujud, perbanyak sholat, ya. Kita tambahkan sholat sunnah kita agar dapat menutupi sholat wajib kita yang kita kerjakan selama ini. Nah, kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu sholat merupakan alat penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sholat. Seorang hamba sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa, mengadu dan memohon kepadanya. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, ketika hati kita ingin damai, nyaman, tentunya kita ambil air wudhu dan laksanakan sholat. Ya, insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu menjaga kita, dan tentunya Allah akan angkat derajat kita di akhirat kelak. Masya Allah ya teman-teman. Nah, hikmahnya yang dapat kita ambil
Kali ini untuk pembahasan materi keutamaan melaksanakan sholat sunnah, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1-2. Nah, teman-teman yang belum melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, masih ada yang bolong-bolong, mulai dari sekarang, ayo teman-teman. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu kita. Dan alangkah baiknya jika kita tambah dengan sunnah-sunnah kita. Alhamdulillah, ya, untuk pembahasan kali ini kita sudah tuntas ya teman-teman. Nah, sekarang ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, apakah pengertian dari sholat? Tentunya teman-teman sudah tahu ya. Untuk pekan lalu kita sudah bahas bersama-sama untuk sholat itu apa. Kemudian yang kedua, sebutkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Ya. Yang ketiga, sebutkan 3 keutamaan mengerjakan sholat sunnah. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itulah proyek yang harus teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan kali ini kita sudah tuntas ya teman-teman. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap Ustazah yang membuat teman-teman tidak nyaman. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.